Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Jahan Cahyadi dan Bapak Akmal Andriyadi, dan juga para peserta webinar Aku Mandiri Membesarkan UMKM dengan Strategi Efektif. Langsung saja, sebelum memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita baca doa masing-masing menurut kepercayaan. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semuanya, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung sambut aja pemateri pada malam hari ini, yaitu Bapak Akmal Andriyadi, SE. Kepada Pak Akmal, disilahkan. Oke, cek suara. Izin share screen. Nggak apa-apa, saya handle aja. Share screen dari saya saja, nanti biar teman-teman yang moderator atau operator tidak bingung. Oke, bentar. Oke, selamat malam buat teman-teman. Untuk malam hari ini, kita sharing tentang UMKM ya. Teman-teman di sini, sebelum saya mulai, kira-kira dari mana saja ya? Tadi kayaknya dari siapa? Kak Zakia sudah tanya-tanya teman-teman dari mana saja. Tadi saya dengar ada yang dari Kediri, ada dari mana saja. Boleh di kolom chat aja, nggak apa-apa. Dari Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Jaksel. Oke. Banyak ya, hampir dari seluruh Indonesia ya. Teman-teman di sini, kalau boleh tahu kegiatan sehari-hari, apakah sudah memiliki usaha? Karena bahasan kita tentang UMKM. Oke, mungkin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya yang sudah disebutkan sama Kak Zakia, mohon jadi. Sehari-hari saya bekerja sebagai business manager, terus kemudian side job saya sebagai sekretaris lembaga IKM Jombang, yaitu sebuah lembaga yang apa ya, berkecimpung di bidang UMKM ya. Ini seperti yang di layar yang bisa teman-teman lihat, itu sedikit profil dari saya. Terus kemudian saya juga AI user, mentor di Cacida juga, terus kemudian ada di LPK AFB Cahaya Kreatif, saya juga sebagai mentor. Nah, ini kebetulan kalau beruntung nanti Pak Johan akan juga gabung dengan kita, yaitu beliau adalah seorang AI Web3 Digital Marketing Certified, dan ada beberapa itu, dan full ya, profil beliau sudah cukup banyak dibanding saya yang masih beberapa. Nah, ini sosial media kita, nanti teman-teman jangan lupa untuk follow, bahkan bisa share screen, terus kemudian di-upload di sosmed. Nanti ada kejutan-kejutan menarik di akhir sesi kita hari ini tentang UMKM ya. Jangan ditinggalkan. Nanti bisa follow, bisa follow juga, dan bisa ikuti kita di sosial media kita. Jadi buat teman-teman juga
Jangan lupa juga share ya. Oke, judul kali ini yang dibahas oleh Caci dan tim ya, tentang UMKM, yaitu aku mandiri membesarkan UMKM dengan strategi efektif. Kira-kira di sini teman-teman teman-teman di sini ya, kira-kira kalau mendengar kata UMKM itu image-nya seperti apa? Bisa share di kolom chat tadi. Kalau dengar UMKM di benak teman-teman itu seperti apa? Bisa open open mic juga enggak apa-apa, bisa juga share di komentar. Nanti kita lebih banyak sharing sih. Jadi jangan terlalu tegang dan jangan terlalu apa ya, terlalu berpikir nanti bisa stres. Kita santai aja, yang penting kita dapat poinnya. Silakan, ada yang bisa, silakan, ada yang mau sharing. Kalau kita nyebut UMKM di pikiran teman-teman itu apa? Seperti apa atau seperti apa UMKM itu? Mungkin ada yang Usaha kecil, usaha kecil Pak, usaha mikro kecil Pak, yang dimiliki pakai perorangan. oke, usaha mikro kecil yang dimiliki perorangan. Ada lagi pendapat lain? Iya, basicnya UMKM itu memang kebanyakan dimiliki perorangan dan usahanya masih kecil. Atau kalau teman-teman tahunya startup, startup itu adalah usaha rintisan. Jadi dirintis dari bawah. Nah, sebenarnya dari segi uh, waktu itu kurang lebih UMKM dan startup itu hampir sama. Jadi sama-sama rintisan. Bedanya sebenarnya startup itu dari bahasa kan startup, jadi dimulai ya, atau awal-awal. Terus kemudian kalau UMKM usaha mikro kecil menengah yang omsetnya sekian, anggap aja 1 miliar ya setahun ya, itu usaha mikro kecil ya. Nah, si bedanya startup dan UMKM itu hanya di growth. Kalau startup itu ngejar growth, growth dari va, uh, valuasi perusahaan. Jadi yang dikejar adalah growth valuasi perusahaan. Semakin besar dia bisa menggait pelanggan, semakin tinggi valuasi dari sebuah perusahaan tersebut. Itu startup. UMKM kan sama-sama rintisan. Bedanya UMKM ini masih by product atau hanya mengejar penjualan. Jadi volume penjualan yang dikejar. Kalau startup itu valuasi penjualan, valuasi perusahaan. Kalau UMKM ini di ini uh, volume penjualan. Terus kemudian kita masuk di, nah ini hambatan dari sebuah wirausaha. Mungkin teman-teman di sini juga sering kali, mungkin yang belum punya usaha, mungkin ada hambatan yang melatar belakangi perusahaan itu bisa berjalan. Kira-kira di sini, kalau yang di slide ini kan hambatan dari wirausaha itu ada 3 ya, modal, produk, dan pemasaran. Dari teman-teman di sini, kira-kira apa yang menghambat, kalau mungkin yang mau berusaha, apa yang menghambat kita dalam berusaha? Bisa di kolom chat. Niat Pak, Hmm, biasanya apa? uh, Hmm, niat. Jadi biasanya niat. Oh, kayak ya para pebisnis-bisnis itu yang baru pemula itu memikirkan UMKM-nya itu bisa berkembang besar. Namun belum sampai berkembang besar itu kayak semisal katakanlah ada, padahal kan dalam
sebuah usaha itu kan pasti ada untung ruginya Pak. Jadi mungkin karena Betul. mungkin merasa dia rugi, jadi nggak mau lanjutin itu loh Pak. Jadi Oke, niatnya oke. kayak udah Jadi selesai gitu aja. niat jadi hambatan. Oke, jadi Iya Pak. secara niat dia belum. Nah, jadi ini ada yang juga dari tadi dari Kak Roy ya. Terus kemudian ada Kak Wahyu, ini adalah modal. Ya, tadi seperti di slide ya, ada modal, produk, dan pemasaran. Sebenarnya ya, ya memang kebanyakan tiga, tiga, tiga hambatan ini yang menghambat kita, UMKM atau pelaku usaha pada umumnya itu berjalan. Jadi yang pertama adalah modal. Sebenarnya modal ini tidak harus uang sih. Modal itu bisa komunikasi. Ketika kita tidak punya modal, kita harus mengupayakan, berarti kita harus punya produk atau punya jaringan pemasaran. Jadi ketika kita tidak punya modal, kita tidak punya produk, kita harus, ketika kita tidak punya modal, kita paling tidak harus punya produk atau pemasaran. Nah, ini dua ini kita harus punya. Terus kemudian ketika kita tidak punya produk, paling tidak kita punya modal atau pemasaran. Ketika kita tidak bisa memasarkan tapi punya modal dan punya produk, itu masih bisa. Jadi paling tidak kita harus memiliki salah satu. Yang menjadi hambatan memang rata-rata tiga. Kalau UMKM kan modalnya kecil, jadi dia harus mengembangkan diri untuk bisa mendapatkan tambahan modal. Karena secara valuasi perusahaan dia tidak available untuk kredit perbankan. Itu makanya UMKM juga susah berkembang di situ. Nah, rata-rata yang dimiliki UMKM adalah produk. Jadi produknya ada, modal tidak ada, pemasaran tidak ada. Nah, gimana caranya ketika kita hanya punya produk? Kita cari orang yang bisa satu memasarkan atau orang yang punya modal. Kalau kita masih usaha pemula dan punya produk, itu akan susah untuk cari modal. Tapi kita bisa cari orang yang bisa atau orang yang punya jaringan pemasaran atau orang yang bisa menjual. Jadi paling utama sebenarnya kita harus cari orang yang bisa menjual. Kalau kita punya produk, tapi ketika kita tidak punya semuanya, apa yang harus kita lakukan? Satu, kita harus belajar pemasaran. Kalau kita tidak punya semua produk, semua item ini kalau kita tidak punya, kita paling tidak harus belajar pemasaran. Bagaimana caranya belajar? Kita bisa belajar digital marketing. Ada di kelasnya Cecida, ada kita punya kelas digital marketing. Terus atau kita bisa marketing offline juga bisa. Jadi paling tidak kita harus belajar pemasaran. Nah, produknya ketika kita sudah bisa belajar pemasaran, ketika kita tidak punya produk dan modal, produk itu akan gampang sekali. Kita bisa ke tetangga kita yang punya produk atau yang jualan. Kita bisa ke teman kita pinjam. Pinjam dalam artian bisa difoto, bisa pinjam barang. Nanti kita bayar ketika laku. Makanya ketika kita bisa belajar pemasaran atau terserah digital marketing atau offline marketing, kita akan bisa berkomunikasi baik kepada mungkin teman atau tetangga untuk pinjam produk tadi. Nah, jadi atau ketika kita tidak punya produk, kita bisa membeli produk tersebut. Ya, tidak usah dalam jumlah banyak. Ketika kita tidak punya, tidak beli dengan jumlah banyak, berarti misalnya anggap aja kita beli ya 100-200 ribu lah, nggak perlu sampai jutaan. Tapi kita punya jaringan pemasaran, jadi kita bisa scale up produk tersebut. Ya memang pasti kecil, returnnya kecil dan lama. Tapi jika kita konsisten, itu akan bisa berkembang. Jadi sistem pemasaran kalau kita tahu, itu akan seperti bola salju. Awalnya kecil, lama-lama menjadi besar. Jadi paling tidak ketika kita tidak punya ketiganya, belajarlah pemasaran dulu. Produk ikut, nanti ketika pemasaran besar, terus produknya juga oke, modal akan datang sendiri. Gitu. Jadi jangan, ibaratnya ini, tidak perlu memikirkan atau terkonsentrasi pikiran kita ke modal dulu. Terus kemudian atau ke produk. Ketika kita tidak punya ketiganya, tapi kita ingin usaha, belajar dulu pemasaran. Atau ketika kita punya produk, terus kita tidak punya modal, tidak bisa pemasaran, kita belajar dulu pemasaran. Atau kita cari orang yang bisa memasarkan.
di situ. Terus kemudian dari hambatan tadi, nah ini membesarkan UMKM dengan strategi efektif. Itu caranya orientasi terhadap pelanggan. Teman-teman di sini ini ada notif remaining setengah menit lagi ya. Ini mungkin nanti habis ini akan di-share link Zoom uh, di grup teman-teman tadi yang sudah tergabung. Kita mulai dari awal ya. Ini ada kesalahan teknis, kami mohon maaf. Nanti akan di-share lagi linknya, teman-teman nanti bisa join link baru. Karena kalau saya jelaskan juga tinggal 10 detik lagi. Mungkin teman-teman jangan jangan apa pergi dari grup dulu ya. Nanti akan di-share. Habis ini di-share linknya. Jangka panjang atau orientasi terhadap pelanggan. Jadi UMKM itu tidak harus terpusat kepada produk, tapi juga harus berorientasi kepada pelanggan. Kenapa? Ketika produk itu sudah tidak disukai masyarakat, produk itu akan ditinggal oleh pelanggannya. Tetapi ketika kita berorientasi kepada pelanggan, maka produk itu akan berkembang dengan sesuai dengan pelanggan yang kita miliki. Jadi seperti contoh mungkin teman-teman di sini ada yang dari Jogja atau yang dari Jogja yang apa bakpia. Jogja itu kan terkenal dengan bakpia. Bakpia dulu dengan sekarang itu beda. Sekarang ada muncul varian baru yaitu bakpia kukus. Tapi dia bisa dikemas dengan baik sehingga bisa daya tahan lama. Atau yang dari Madiun. Cek suara saya terdengar atau tidak? Cek bisa kasih feedback. Cek cek cek.
Bisa, Pak. Cek, cek. Suara saya terdengar atau tidak ya? Masih feedback. Iya, Pak. Aman ya, terdengar ya? Betul, Pak. Oke, oke. Sorry, sorry ya. Kita lanjut. Ini ada 2 menit ya. Sepertinya oke lah. Kita nggak apa-apa lah. Oke, dari hambatan tadi kita kembali ke ini ya. Dari hambatan tadi kita bisa fokus ke pelanggan. Jadi teman-teman di sini kalau punya usaha jangan hanya fokus ke produk, tapi fokuslah ke pelanggan. Kenapa? Karena hidup mati sebuah usaha itu tergantung pelanggannya. Ketika usaha tersebut banyak atau usaha tersebut besar, tapi kemudian ditinggal pelanggannya, dia bisa menjadi usaha yang mati. Contoh kasusnya banyak. Uh, yang bisa membunuh dirinya sendiri. Jadi perusahaan itu akan mengabaikan pelanggan, akhirnya dia ditinggal oleh pelanggannya. Terus kemudian ada kreativitas, inovasi, dan keterampilan komunikasi. Jadi untuk mengembangkan sebuah usaha, khususnya untuk usaha mikro dan kecil dan menengah, kita harus punya kreativitas. Kreativitas itu tidak harus kita melakukan sesuatu yang hal yang benar-benar baru, tetapi kita bisa melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain, sedikit lebih beda. Jadi gini, sedikit beda jauh lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita bisa berbeda sedikit saja. Jadi itu. Terus kemudian kita harus ada inovasi. Jadi produk itu tidak hanya seperti itu saja. Jadi bisa kita mengembangkan produknya menjadi kemasan yang jauh lebih menarik, lebih kekinian, atau gaya marketing kita bisa dibuat menjadi lebih baik. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, terus kemudian kita harus belajar keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi di sini tidak hanya kita bisa ngobrol atau bisa eh, berbincang atau apa ya ngomong ya, tapi bagaimana kita bisa komunikasi itu adalah sebuah aktivitas kegiatan kita untuk mengirim atau mendeliver pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang dituju. Jadi komunikasi di sini adalah bagaimana kita bisa membuat flyer, kita bisa membuat promo yang bisa ditangkap oleh pelanggan kita. Jadi kreativitas, inovasi, dan keterampilan komunikasi harus kita pelajari juga. Untuk masalah kreativitas, mungkin teman-teman di sini butuh partner untuk diskusi. Teman-teman di sini bisa menggunakan AI. Ada Gemini, ada ChatGPT ya. Kita bisa berdiskusi atau sekedar teman ngobrol untuk mengembangkan sebuah usaha kita. Gimana caranya, promnya seperti apa, menggunakannya seperti apa, sebenarnya kita ada kelas khusus atau kita juga punya produk digital bagaimana membuat prompt yang baik agar jawabannya sesuai jawaban yang kita inginkan. Itu ada. Nanti teman-teman di sini yang sudah gabung di grup WA, jangan keluar ya. Nanti mungkin ada insight-insight tentang produk digital yang bagaimana cara kita membuat prompt agar kita bisa mendapatkan jawaban sesuai yang kita inginkan. Keterampilan komunikasi di sini, komunikasi efektif itu tidak harus kita berbicara terus-menerus, tapi komunikasi terbaik adalah dengan mendengar kebutuhan pelanggan, dengan mendengar mitra bisnis kita, mendengar tim kita bisa mengembangkan bisnis itu jauh lebih baik.
Jadi permulaan komunikasi tidak harus kita pandai berbicara, tapi bagaimana kita bisa mengirim pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang yang dituju. Inti dari komunikasi di situ. Terus kemudian untuk mengatasi hambatan tersebut, kita harus memiliki keberanian mengambil resiko. Keberanian mengambil resiko yaitu kita tetap sebuah keputusan atau sebuah hal yang ingin kita capai itu pasti mengandung resiko. Nah, bagaimana cara kita memperhitungkan resiko dengan meminimalisir resiko tersebut? Jadi di dalam dunia bisnis itu adalah dunia yang penuh tidak pasti. Jadi bagaimana kita memitigasi resiko agar mendapatkan risiko terendah dan menghasilkan sesuatu yang paling maksimal. Yaitu keberanian kita mengambil risiko. Tapi tetap kita berani dengan perhitungan-perhitungan yang ada. Terus komitmen, jadi seorang pelaku usaha UMKM atau pelaku usaha yang ingin sukses adalah dilihat dari komitmennya. Komitmen adalah suka, duka, akan tetap dijalani. Jadi misalnya target kita harus bisa mencapai penjualan 10 juta di bulan ini. Ya, jadi bagaimana caranya harus kita breakdown lagi. Dan komitmennya, tujuan 10 juta tadi kita tetapkan, caranya yang kita perbanyak. Jadi bagaimana cara mendapatkan. Nah, itu. Terus kemudian ada dedikasi. Dengan adanya dedikasi, komitmen itu akan bisa dicapai. Dan tujuan-tujuan itu akan bisa dicapai. Jadi sebenarnya semangat pantang menyerah itu harus dimiliki. Capek pasti, lelah, bosan pasti. Istirahat saja. Jadi teman-teman tidak harus menyerah, tidak harus keluar, tapi bisa beristirahat sejenak, kemudian tetap sampai pada tujuannya. Jadi ketika teman-teman mencoba dan gagal, terus saja coba. Kalau kata motivator sih habiskan jatah gagalmu, jadi kita akan berhasil. Jadi yang sebenarnya sebuah usaha atau bisnis itu adalah sesuatu yang membosankan, karena kita harus melakukan step by step yang tidak menyenangkan ini terus-menerus. Gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Tapi dengan komitmen yang kuat, terus kemudian ada dedikasi dan tentunya pembelajaran, maka pengembangan itu akan bisa dicapai. Dan tujuan pasti akan tercapai. Jadi tinggal cepat atau lambat, pasti tujuan itu akan tercapai. Asal kita tidak berhenti. Jadi kegagalan adalah ketika kita sudah berhenti berusaha. Itu namanya gagal. Tapi kalau sekedar mencoba terus kemudian belum berhasil, mencoba belum berhasil, itu belum dikatakan kegagalan. Tapi masih dalam proses apa ya ibaratnya, itu masih dalam proses. Jadi kita berproses untuk jauh lebih baik. Misalnya dengan teknik penjualan secara sosial media kita belum berhasil, kita belajar lagi, cari caranya lagi. Kita dikatakan gagal adalah ketika kita sudah berhenti berusaha, itu baru dikatakan gagal. Kemudian harus memiliki ketangguhan, ketekunan, manajemen waktu, dan disiplin. Ketangguhan pasti, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus tidak mudah menyerah, ketekunan, dan manajemen waktu. Jadi kita harus bisa membagi kapan waktunya berusaha, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya berpikir, kapan waktunya untuk kita, istilahnya kalau zaman sekarang me time ya, itu boleh. Tapi kalau untuk di awal-awal, kesampingkan dulu, kasih porsi yang kecil dulu, perbanyak usaha kita. Usaha itu bisa belajar dan action. Nah, membesarkan UMKM dengan strategi efektif. Nah, ini perbedaan karakteristik ya antara entrepreneur dengan seorang pelaku usaha UMKM. Jadi, seorang entrepreneur ini sudah berkecimpung lama dan sudah memiliki bisnis yang lumayan stabil. Dan UMKM sebenarnya secara bahasa kurang lebih sama. Tapi ini tim menganggap itu berbeda. Jadi biar ada pembandingannya ya. Seorang entrepreneur biasanya lebih fokus pada inovasi dan lebih kreatif. Sedangkan pelaku usaha UMKM, ya seperti yang disampaikan tadi, baru usaha pemula, jadi lebih fokus menjalankan pengelola bisnis yang sudah ada. Ketika mereka mengadopsi inovasi, tidak menggunakan ide-ide baru, tapi ide yang sudah ada
gunakan untuk usaha. Visi dan resiko, ya ini entrepreneur memiliki visi jangka panjang dan berani mengambil risiko. Terus kemudian UMKM cenderung lebih konservatif dan mengambil risiko. Ini karena faktor mungkin faktor modal juga yang terbatas UMKM, jadi langkahnya lebih konservatif dan untuk pengambilan risiko pasti diperhitungkan dengan amat sangat matang sekali. Bahkan cenderung tidak diambil risiko yang begitu saja. Jadi mereka lebih konservatif, jadi lebih menjaga usahanya. Kalau entrepreneur, karena dia sudah menyisihkan budget untuk risiko itu. Jadi ketika uh, dia mengambil risiko dan berhasil, hasilnya jauh lebih banyak. Dan ketika dia gagal pun, uang yang atau budget yang sudah dianggarkan ini akan hilang. Tapi dia dapat pembelajaran. Jadi risiko itu pasti ada hasilnya. Entah itu hasil dari gain atau dari mungkin nominal atau dari, hasil berupa pengalaman. Motivasi, entrepreneur didorong hasrat untuk mengubah dunia. Ya intinya entrepreneur ini lebih termotivasi, kemudian UMKM kembali lagi UMKM itu bersifat konservatif dan motivasinya ya untuk pertumbuhan penjualan. Jadi efisiensi dan peningkatan keuntungan. Jadi lebih stabil untuk growth-nya dan cenderung landai. Terus kemudian kalau entrepreneur dia inginnya itu eksponensial, jadi lebih tinggi, tinggi dan tinggi. Pendekatan manajemen biasanya lebih fleksibel, adaptif dalam pendekatan manajemen. Kalau entrepreneur kan sudah ada strukturnya, kalau UMKM cenderung tradisional karena belum kebanyakan UMKM belum mengenal tentang sistem manajemen yang baik. Entrepreneur seringkali berambisi untuk berkembang cepat dan skala besar, terus fokus pada UMKM pada pertumbuhan stabil terukur. Kalau menurut saya sih lebih cocoknya ini bisnis besar dan UMKM itu bedanya di situ. Kalau di UMKM itu cenderung konservatif dan tradisional, kalau bisnis besar atau kita nyebutnya apa ya, korporasi itu cenderung pengembangannya ingin eksponensial. Oke, karena ini sebenarnya materinya sudah habis, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Silakan bisa di kolom chat. Silakan. Atau mau open mic, tidak apa-apa. Oke, silakan. Yang mau open mic, bertanya. Halo, bisa cek suara saya terdengar? Oke, ada yang dari kolom chat. Oke, bisa kalau tidak open mic, bisa chat aja. Boleh di kolom chat. Nanti kita bisa interaksi buat teman-teman yang ingin ditanyakan. Atau teman-teman di sini ada yang sudah pernah berusaha atau memiliki usaha, entah di bidang apapun lah. Entah hanya sebagai eh, reseller atau apa. Itu teman-teman bisa sharing juga, boleh. Silahkan.
Sambil menunggu teman-teman bercerita, mungkin nanti ada yang saya sedikit sampaikan pesan dari sponsor. Kalau ingin bisnis teman-teman di sini bertumbuh, mencapai keuntungan maksimal, kita dari Cacida juga mengadakan AI marketing dan Affinisia untuk bisa membuat bisnis yang teman-teman di sini jalani bisa bertambah secara keuntungan. Kami juga membuka pelatihan untuk konten strategis, desain, copywriting, dan manajer sosial media. Sebenarnya kita juga mengadakan pelatihannya, kita juga punya layanan. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang digital marketer atau content creator, bisa menghubungi kami. Ini ada langsung sebut ini dari Kak Irma, bagaimana cara menarik pelanggan lagi yang mulai menurun pola marketingnya. Nah, kita lihat dulu produknya. Kita lihat dulu produknya seperti apa, consumer goods atau jasa ya, atau produk itu ada dua, barang dan jasa. Jadi barang itu bersifat fisik, kalau jasa itu bersifat non fisik ya biasanya. Eh, Sekarang bahkan kita jual barang pun itu pasti ada jasanya yang mengikuti. Terus bagaimana menarik pelanggan lagi yang mudah, bagaimana cara menarik pelanggan lagi yang sudah menurun ya. Berarti kan sudah ada pelanggannya kemudian turun ya. Cara yang pertama harus kita lakukan adalah refreshment dari produk kita. Ketika produk kita sudah mulai dalam tanda petik membosankan, kita cek ada pesaingnya tidak dari produk kita, ada pesaingnya tidak. Ketika ketika ada pesaing, kita lihat, kita analisis, observasi produk kita dengan produk pesaing itu bedanya di apa. Biasanya selisih hanya di servis ya. Ketika produk pesaing itu punya servis yang lebih bagus, kita tingkatkan servis kita atau jasa layanan yang menunjang. Jadi banyak cara pola marketingnya, bisa mulai dari kenali dulu pelanggannya pertama. Makanya kalau ketika kita belajar marketing pasti belajarnya segmentation, targeting, dan positioning. Produk kita itu berada di segmen apa? Segmennya menengah ke bawah, menengah, atau ke atas. Targetnya siapa? Pasar kita itu targetnya siapa? Jadi pelanggan kita atau orang yang membeli produk kita itu siapa sih? Terus positioning atau perusahaan kita itu ingin dikenal seperti apa? Itu yang diobservasi tiga ini dulu. Jadi kenali dulu pelanggan, kenali diri kita, produk kita, terus kemudian kita bermain di mana. Itu dikenali dulu. Ketika teman-teman sudah bisa mendefinisikan pelanggan yang membeli produk kita, semuanya akan jauh lebih mudah. Tapi ketika ada pertanyaan gini, siapa ya produk ini untuk siapa? Jadi spesifikkan pelanggan yang ingin dilayani itu siapa. Ketika ini sudah ketemu, strategi itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi itu pelanggan dulu kita explore, pelanggannya seperti apa yang ingin beli produk kita atau produk kita cocok untuk pelanggan yang seperti apa. Explore itu, maka strategi marketingnya akan bertumbuh. Nanti kan tergantung ketika pelanggan sudah ada, main di segmen mana, atas, menengah, bawah. Strateginya beda. Kalau atas pakai apa, menengah pakai apa, bawah pakai apa. Itu nanti kita bisa bahas di kelas khusus yang membahas tentang marketingnya. Digital marketing kita bahas di situ. Kalau untuk polanya ya seperti itu, kenali dulu pelanggannya. Kembali utama. Mungkin ada yang lain sambil saya lanjutkan pesan sponsor ya. Nah, apa saja yang teman-teman dapatkan dari pelatihan ini? Satu, peningkatan efisiensi pemasaran. Jadi ketika kita belajar tentang digital marketing dan lain-lain, kita akan belajar efisiensi pemasaran. Jadi kita tidak akan belajar kalau kita belajar di kuliah. Kebetulan saya juga background saya di marketing, lulusan marketing itu.
Kita akan belajar dari A sampai Z, tapi di pelatihan ini kita akan ringkas jadi lebih efisien. Terus kemudian ada teknik optimasi penjualan, bagaimana cara mengoptimasi agar penjualan produk kita jauh lebih baik. Terus kemudian ada pemahaman mendalam tentang AI dalam marketing. Jadi digital marketing kita tambah dengan AI marketing. Jadi tidak hanya digital marketing tapi lebih spesifik ke AI marketing. Jadi ketika kita melakukan kampanye penjualan atau program pemasaran, kita dibantu dengan AI yang jauh lebih mempermudah kita dalam melakukan penjualan. Terus kemudian ada studi kasus sukses dari bisnis yang telah menerapkan AI. Jadi kalau teman-teman di sini tidak belajar AI, sedangkan perusahaan besar dunia dan perusahaan-perusahaan lain sudah belajar AI. Ada Kak Roy, silakan Kak Roy. Ya baik Pak, terima kasih untuk Hmm, waktunya. Oke. Sebentar Pak. Jadi seperti yang kita tahu nih Pak, ini untuk bisnis UMKM Pak ya. Di luar sana itu Hmm, kebanyakan itu kan seperti yang kita tahu itu seperti kayak pergantian regulasi aturan pemerintah seperti itu Pak. Nah itu kan biasanya hmm, untuk UMKM itu menjadi sebuah permasalahan bagi apa yang punya UMKM tersebut Pak, terkait regulasi hmm. pemerintah atau aturan yang baru Ya, seperti itu Pak. ya. Nah itu Hmm. menurut Bapak itu strategi apa Pak yang pas untuk menghadapi perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang bisa mempengaruhi operasi dari UMKM tersebut Pak? Tuh. Kalau boleh tahu, kita mainnya di sektor apa ini? UMKM apa? Mamin atau non mamin? Gimana Pak? Mamin itu UMKM-nya ini di sektor makanan minuman atau di non makanan minuman? Mungkin bisa di Jadi non lebih makanan minuman Pak. di non makanan Ya karena minuman ya. iya, Oke. Sebenarnya regulasi pemerintah itu bagus karena tujuan pemerintah adalah melindungi rakyatnya. Regulasi misalnya contoh untuk pajak. Contoh pajak, pajak kan PPN 11% ya. Terus kemudian UMKM sekarang itu sudah kena pajak. Sebenarnya kita kena ada eh, fitur khusus untuk UMKM, pajaknya hanya 0,5%. Kalau usaha umumnya itu 1%, kalau kita hanya terkena 0,5%. Kalau untuk non mamin, terus regulasi yang misalnya mengatur A, B, C ya. Jadi barang apa yang boleh dijual di Indonesia atau apa yang tidak. Sebagai pelaku usaha, kita harus taat regulasi yang ada. Itu yang paling penting. Ketika kita taat regulasi atau peraturan pemerintah, itu sebenarnya adalah aturan main kita melakukan usaha di Indonesia. Apa kita harus mematuhinya? Kenapa? Ketika kita mematuhi aturan main, berarti kita satu secara legalitas kita bagus. Ketika kita tidak mematuhi aturan main, kita dari sisi legalitas kita sudah ilegal. Terus kemudian pasti ada pertanyaan gini, kalau UMKM kan untuk mengurus izin dan lain-lain kan perlu membayar dan lain-lain, sedangkan UMKM ini masih usaha pemula. Sebenarnya fasilitas dari pemerintah itu banyak, pengurusan perizinan gratis, itu banyak diberikan pemerintah melalui mungkin di pemerintah provinsi ataupun di pemerintah kabupaten kota. Itu pasti banyak fasilitas seperti itu. Mungkin kita yang belum bisa mengaksesnya. Itu bisa teman-teman cari di dinas koperasi atau UMKM di sekitar teman-teman tinggal. Main aja ke sana, tanya-tanya regulasinya seperti apa, ada fasilitas apa yang bisa diberikan. Nah, kebanyakan dari pelaku usaha UMKM itu eh, tidak tahu tentang masalah informasi dan regulasi. Jadi kita sebagai saya anggap ini semua kita semua yang ikut ini adalah anak muda. Kita sebagai anak muda harus lebih proaktif dalam menyambut izin-izin tersebut atau peraturan-peraturan tersebut. Kita harus yang lebih fleksibel. Karena seorang pelaku UMKM atau bisa disebut entrepreneur itu harus fleksibel. Ketika ada halangan A, kita harus bisa ke B. Ketika halangan B, kita ke C. Kalau C, kita ke D. Jadi kita tidak akan terbatas pada
aturan atau regulasi yang ibaratnya kita anggap menghalangi, tapi itu sebuah tantangan untuk kita bisa berkembang. Mungkin itu Kak Roy. Nanti kalau ada pertanyaan lebih bisa di grup. Kemudian ini ada dari kolom chat, kita ada dari Kak Ranita. Mohon maaf izin bertanya. Saya sering mengalami ejekan dari teman-teman saya. Misalnya saya menjual barang seharga 3.000. Lalu mereka menurunkan mental saya dengan ucapan, nggak 1.000-an aja, tah. Dan terkadang sering kali ada orang yang melontarkan perkataan begini, kolaannya di mana? Kolaan itu belinya di mana? Nah, untuk menghadapi hal yang seperti itu bagaimana, Kak? Saya ingin mencoba membuka usaha kecil-kecilan, pun menjadi ragu antara takut juga bingung harus memulai dari mana. Eh, kalau ketika kita ingin usaha, terus mulai dari mana? Ya mulai aja. Teman-teman buka usaha aja. Untuk masalah perkataan orang, terus di eh, statement di awal, seharga 3.000 kan, dia menawar tidak 1.000-an saja, dah. Jadi dia menawar. Sebenarnya kita tinggal tunjukkan bahwa produk kita itu harganya itu memang 3.000. Kenapa? Karena fiturnya seperti ini A, B, C. Atau dengan produk kita, kita bisa menyelesaikan masalah A, B, C. Seperti itu. Jadi, tapi pertama yang harus kita kuatkan adalah mental. Jadi, semakin banyak orang yang menolak penawaran kita, tidak masalah. Biarkan. Itu normatif kok. Jadi, itu biasa. Jadi, perbanyak orang yang kalau bisa kita perbanyak orang yang menolak produk itu terus habis kayak data-data seperti itu. Jadi mentalitas harus kita kuatkan dulu. Terus terkadang pulaannya di mana. Nah, kalau ketika dia beli, oh ini produk dari misalnya usaha apa atau pabrik apa, jadi uh, kita bisa ini, jadi uh, kita bisa tanya kulaan ya, kita bisa ngomong aja ini dari teman saya atau gimana. Jadi kita bisa ngeles ibaratnya gitu. Jadi jangan pernah membuka uh, pabriknya di mana, kecuali teman-teman kalau berminat ambil dari saya tak kasih harga potongan. Jadi kita mencari reseller seperti itu. Kalau ragu tetap tinggal usaha saja langsung gitu. Gitu. Jadi untuk Kak Ranita tetap semangat dan ibaratnya gini, jangan dengarkan omongan orang lain yang menjatuhkan. Jadi ya anggap aja, ya biasalah. Ketika kita jualan terus ditolak itu sangat biasa sekali. Dunia tidak akan berhenti ketika usaha teman-teman ditolak. Berjalan, tunjukkan bahwa teman-teman juga bisa grow. Jadi step by step, sedikit demi sedikit pasti akan bertumbuh. Tunjukkan aja, enggak apa-apa. Ditolak, diejek, ataupun direndahkan, itu sangat biasa. Tanamkan pada pikiran teman-teman bahwa ditolak, diejek, bahkan dihina pun itu adalah hal biasa. Jadi jangan diambil hati karena kita usaha itu niatkan untuk mencari rezeki yang halal. Jadi apapun yang dihina dan lain-lain, anggap aja angin lalu dan itu biasa. Kalau itu memang teman-teman rasa itu bagus, ambil aja sisi positifnya, kita perbaiki, dan perbaiki. Ya, kedepannya pasti akan ibaratnya kesuksesan itu akan menunggu kita kok. Jadi jangan khawatir. Ini dari Kak Zakia sudah memberikan yang absen. Teman-teman yang hadir hari ini silakan isi absen. Nanti kita bagikan sertifikatnya ya. Jangan lupa link isi absensi dengan sesuai dengan apa yang diminta. Tapi kalau ketika ada yang berbayar ya, ini tidak tahu teman-teman sudah diubah atau belum. Kalau ada kolom pembayaran, teman-teman tinggal foto terserah, nanti tinggal diupload, kita kasihkan free. Jadi tidak ada pembayaran apapun. Jadi untuk sertifikat ini memang free yang diberikan oleh Sesida. Jadi teman-teman bisa melakukan absen tersebut.